Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahayu dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan pembangunan. Yang pertama, definisi perencanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun jenis-jenis perencanaan menurut Lincoln Arshad tahun 1999, dia membagi jenis-jenis perencanaan menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan berdasarkan jangka waktu yang dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan berdasar sifat, dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan komando atau planning by direction yang ditentukan oleh pemerintah semata. Yang kedua, perencanaan dengan rangsangan atau planning by inducement. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perencanaan keuangan yang cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan dan perencanaan fisik yang menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi dan hasil produksi. Yang keempat, perencanaan berdasarkan tingkat keluasan, dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan indikatif atau perencanaan lunak dan perencanaan imperatif atau perencanaan menyeluruh. Yang kelima, perencanaan berdasarkan sistem ekonomi, dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan dalam perekonomian kapitalis, di mana perencanaan yang tidak terstandarkan pada rencana terpusat. Perencanaan dalam perekonomian sosialis, yaitu didasarkan pada rencanaan yang terpusat. Dan perencanaan dalam perekonomian campuran, di mana merupakan jalan tengah antara perencanaan kapitalis dan perencanaan sosialis. Dan yang terakhir ada perencanaan berdasar cara pelaksanaan atau arus informasi. Ada 2 jenis arus informasi, yaitu bottom up atau informasi dari bawah ke atas dan top down dari atas ke bawah. Selanjutnya, konsep pembangunan. Ginanjar Kartasmita menjelaskan, pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sementara menurut Siagian, pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas. Pada intinya, konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan yang sifatnya direncanakan. Dan yang terakhir, perencanaan pembangunan. Menurut Conyers dan Hills, perencanaan pembangunan itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Arthur W. Lewis, perencanaan pembangunan itu merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.